Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, dan yang saya hormati dosen mata kuliah Dasar Ilmu Politik Bapak Said Aryan SIP MSI dan rekan-rekan mahasiswa perjuangan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan presentasi saya mengenai Undang-Undang Dasar di mata kuliah Dasar Ilmu Politik. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia dan berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi. LG Van Apeldoorn menyatakan Undang-Undang Dasar adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan C.H. White menyatakan Undang-Undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka atau tugas-tugas pokok dan badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut. Sedangkan Miriam Budiarjo menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar memuat ketentuan-ketentuan mengenai organisasi negara, hak-hak asasi manusia, prosedur mengubah undang-undang, dan memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Kita dari ke supremasi Undang-Undang Dasar. Dengan adanya gagasan bahwa UUD adalah hukum tertinggi atau supreme law yang harus ditaati baik oleh rakyat maupun oleh alat-alat perlengkapan negara, maka timbullah persoalan siapa yang akan menjamin bahwa ketentuan-ketentuan UUD benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata dari naskah, baik oleh badan eksekutif maupun oleh badan-badan pemerintahan lainnya. Di sini ada beberapa pikiran yang berbeda. Nah, kita lari ke Undang-Undang Dasar, lari ke inti. Dalam kehidupan sehari-hari kita telah terbiasa menjermakan istilah dalam bahasa Inggris atau Constitution menjadi Undang-Undang Dasar atau UUD. Sebenarnya ada kesukaran atau kekurangan dengan pemakaian istilah UUD atau Undang-Undang Dasar. Kita langsung membayangkan suatu naskah tertulis pada istilah Constitution bagi banyak sekali ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak, yang mengatur secara mengikat cara pemerintahan dilaksanakan dalam suatu masyarakat. Dan sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar, apakah Undang-Undang Dasar atau UUD itu umumnya dapat dikatakan bahwa UUD atau Undang-Undang Dasar merupakan suatu peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. UUD juga menentukan batas-batas berbagai pusat kekuasaan untuk dan memaparkan hubungan di antara mereka. Konstitusionalisme atau UUD sebenarnya dapat dilihat dari lepas dari konsep konstitusionalisme, suatu konsep yang telah berkembang sebelum UUD pertama dirumuskan. Ide pokok dari konstitusionalisme adalah bahwa pemerintahan perlu dibatasi kekuasaannya atau the limited state agar penyelenggaraannya tidak bersifat sewenang-wenang. Dianggap bahwa suatu undang-undang adalah jaminan untuk melindungi warga dari perlakuan yang semena-mena. Dengan demikian timbullah konsep the constitutional state, di mana UUD dianggap sebagai institusi yang paling efektif untuk melindungi warganya melalui konsep rule of law atau res state. Ciri-ciri Undang-Undang Dasar yang pertama adalah memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Yang kedua adalah hak asasi manusia. Yang ketiga prosedur dalam mengubah atau amandemen. 4 prosedur mengubah atau amandemen. 5 ada kayanya membuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar, merupakan aturan hukum tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa terkecuali. Undang-Undang Dasar dan konvensi. Apakah konvensi itu? Konvensi adalah aturan perilaku kenegaraan yang didasarkan tidak pada undang-undang melainkan pada kebiasaan-kebiasaan ketatanegaraan pada presiden. Menurut Haywood, kebiasaan-kebiasaan tersebut dijunjung tinggi oleh rasa kepatutan konstitusional ataukah oleh pertimbangan praktis apa yang mungkin dapat dilaksanakan atau workable. Pergantian Undang-Undang Dasar di Indonesia kita telah melampaui 5 tahapan perkembangan UUD, yaitu 1. Tahun 1945 Undang-Undang Republik Indonesia de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, tahun 1949 Undang-Undang Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Yang ketiga, tahun 1950 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Yang keempat, tahun 1959 UUD Republik Indonesia. 1945 UUD dimulai, 1999 berlaku di seluruh Indonesia termasuk Irian Barat. Yang kelima, tahun 1999 UUD 1945 dengan amandemen dalam masa reformasi. Perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen. 1. Melalui sidang badan legislatif, kadang-kadang dengan ditambahnya beberapa syarat, misalnya dapat ditemukan quorum untuk sidang yang membicarakan usul amandemen dari
jumlah minimum anggota Badan Legislatif untuk menerima. Contoh Inggris, Israel, Belgia, dan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat 1949. Yang kedua, referendum atau plebiscit. Contoh Swiss, Australia, dan Spanyol dalam negara bagian dalam negara federal, contoh Amerika Serikat. Dan yang ketiga, negara-negara bagian dalam negara federal, contoh Amerika Serikat. 3/4 dari 50 negara bagian harus menyetujui. Contoh lain India, di Jerman untuk mengubah basic law harus dipersetujukan 2/3 dari anggota Bundestag maupun Bundesrat. Musyawarah khusus spesial atau convention seperti yang dilakukan di beberapa negara mereka lain. Sekian, itulah rangkuman atau penjelasan Undang-Undang Dasar dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.